Yang aku tahu Lur, jauh sebelum proklamasi, perjuangan melawan penjajah sudah lama dikobarkan. Bekalnya yo sederhana, hanya tekad dan nyali kuat untuk bebas dari segala bentuk penjajahan dan kesewenang-wenangan. Syukur-syukur punya sedikit bekal ilmu bela diri sebagai benteng lawan kompeni. Nah, kamu 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan ikut sama senior Mas Gunul. Oh iyo, jelek-jelek begini aku juga punya loh warisan ilmu bela diri yang sedang kudalami. Walau belum pada tingkatan tertinggi, aku yoga pelit ilmu sama junior-juniorku iki. Jadi paham? Ya. Oke, kuda gerak. Yuk. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Welah dalah, kok yo malah kayak begini? Kok saya yang ditendang? Ya, yang mana kan? Kalian ketawa-ketawa lagi. Pusap semua. Ya, Guru. Tarik nafas. Yuk, mulai. Loh, silat merupakan cabang ilmu bela diri asli dari Indonesia. Kerennya lagi, silat bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh dunia lewat UNESCO. Tutup. Oke, untuk latihan pengumpul tenaga kita coba sekian. Sekarang untuk latihan selanjutnya adalah sparring one by one. Oke, silakan. Mulai. Oh iya Lur, berlatih silat di atas lumpur menjadi ciri dari perguruan silat Minang Bugilamo, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nur, sini dulu, Nur. Ya, Guru pelatih. Hari ini latihannya cukup lumayan bagus, tapi ada satu langkah lagi yang kamu lakukan yang biar harus bisa mendapat gelar pendekar sejati. Siap, Guru. Waduh, tahapan kenaikan tingkatku menjadi pendekar sejati ternyata harus seperti ini Lur. Gak tahu deh, Guru Jo Pijak cuma ngerjain atau memang ada maksud dibalik ini semua Lur. Gimana sih malah dikasih situ? Lagi meditasi malah buang air pesing sini lagi. Alah, ada buku tercemar ini. Ngapa, Nur? Ini Guru lagi meditasi malah ada anak kecil buang air pesing di sini. Jadi ganggu meditasi saya, Guru. Ya udah. Sekarang gini aja, lebih baik dulunya bersih-bersih dulu. Kita bantuin UMKM di sana dulu. Tapi saya naik tingkat toh. Aman, pasti naik tingkat. Bener, Guru. Benar, aman kok. Dah, bersih-bersih dulu. Janji ya. Janji. Tingkat ya. Aman. Jadi pendekar ya. Iya, siap pendekar. Guru, tolongin. Iya, aman. Iya, tolongin ini. Guru, Perjalananku ke barat mencari UMKM yang dimaksud Guru sepertinya sudah sampai Lur. Aku sudah tiba di Lesehan Lansano Jaya di sekitar Ngarai Sianuk, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah ini dia ditunggu-tunggu dari tadi. Maaf udah. Tadi habis latihan kenaikan tingkat pencaksilat. Oh gitu, ya udah deh, kebetulan nih Gul. Di belakang ada bebek yang mau kita siapin buat nanti. Oke. Udah dipotong kan? Udah dipotong. Oh ya. Tinggal beresin. Iya. Gul. Iya sebentar kan? Iya. Di UMKM yang satu ini Lur, kuliner itiak lado mudo jadi unggulannya. Biasanya sih yang dipakai adalah itik atau bebek yang masih muda. Itik atau bebek muda juga lebih cepat empuk Lur. Dul, bebek habis. Udah kita masak dulu.
Nah ini gimana ini? Ya udah aku aja beresin. Oh iya. Masak ya. Ya. Aku diminta untuk segera bantu-bantu masak di dapur pembuatan. Kalau sudah panas, tuangkan bumbu dasar yang dominan rempah-rempahnya. Udah harum nih lur. Lanjut, masukkan juga bumbu intinya. Biasanya dalam sekali produksi butuh 20 kg cabai hijau yang telah halus. Buat yang suka pedas, sajian ini pasti cocok deh di lidah. Takaran bumbu sebanyak ini lur, cukup untuk sekitar 50 ekor itik sekali masak. Onde mande, mantapnya. Nah, ini jeroan buat kamu. Buat saya nih bos? Iya, karena kamu udah tolongin aku hari ini. Makasih ya bos ya. Iya. Ayo. Duh, kamu dapat apa itu? Dapat nih jeruan, ampela ati sama tunggir. Mau aku bantu nggak? Mau banget. Udah. Tolong bantuin aduknya. Jangan sampai gosong ya. Siap, Dok. Oh, nanti bos marah loh nanti. Yuk, kita masak. Aku dan Uni Saskia mau buat olahan inovasi taco dengan isian tumis tunggir itik lur. Untuk isi tumisan, biar aku aja yang meraciknya. Potong kentang ukuran dadu kecil supaya nanti cepat matang. Bagian iris-iris cabai hijau dan cabai merah keriting biar menjadi tugas Uni Saskia. Lanjut lur, selain kentang, aku juga pakai jagung manis buat isian tumis. Oh iyo, kalau aku meracik isian tumis, Kak Saskia kebagian tugas membuat saus salsa. Biasanya saus salsa memakai aneka paprika untuk isiannya. Jangan lupa potong kecil tomat merahnya. Oh iyo, saus salsa memakai irisan daun parsley. Kalau di kita pakai daun seledri ora popo lur. Campur semua potongan bahan dengan perasan air jeruk nipis secukupnya. Ini saus salsanya udah jadi. Oh ya, Uni minta tolong dipanggangin kulit takonya sekalian ya. Makasih Uni ya. Sama-sama dong. Lur, kulit taco atau tortilla adalah elemen penting dalam hidangan taco. Taco di Meksiko umumnya menggunakan kulit lembut, baik itu tortilla jagung ataupun tepung. Uni, udah semua dipanggang? Udah semua dong. Oh iya dah. Lanjut lur, kita panaskan minyak buat tumis-tumisnya. Kalau bombay sudah harum, lanjut tumis bawang merah dan bawang putih. Rasa-rasane aku gak bisa jauh dari Uni Saskia iki. Kalau ada dia di sini, jadi makin semangat aku masak yang enak. Setelah bumbu masak, potongan kentang duluan masuk. Kalian aja jagung manisnya juga. Oh iyo, jeruan dan tunggir itik yang sudah bersih silahkan masuk sekalian. Loh, tunggir adalah bagian yang menonjol di ujung belakang unggas, termasuk itik. Uni, minta tolong airnya. Airnya dong. Jangan banyak-banyak ya. Ati boleh masuk. Semuanya nggak dulu? Ya. Sip lur, semua bahan inti sudah masuk. Tinggal tunggu air tumisan menyusut. Terakhir, biar segar, masak tomat hingga layu. Hasilnya asik juga ya lur.
Tako itiak dengan isi tumis jeruan dan tunggir alias bokong bebek. Asli lur, jangan pandang sebelah mata kelezatan tunggir itik. Makin sedap lagi karena disantap berdua bareng Uni Saskia idolaku. Asik tenan, jos gandos pokoknya. Gimana sih Teteh nih? Gimana sih Teteh nih? Ternyata bener yo lur, hari apes bisa datang kapan aja. Lah wong aku lagi pikul barang berat, malah disosor emak-emak off-road lur. Apes. Aja. Jalannya kok di tengah-tengah. Saya dari tadi jalan udah di pinggir. Teteh aja yang meleng. Mau kemana Mas Gundul? Ini nganter bolet ya ke rumah makan. Ya udahlah, naik sini aja. Ayo. Emang cukup? Cukup bisa Mas Gundul naik sini bawa itunya. Ayo, daripada sakit kakinya. Oh, terus saya duduk di mana tuh? Ya udah, Mas Gundul duduk di sini aja. Ininya pikul. Tadi pikul. Aduh, budak saya jadi sakit lagi. Nah, daripada sekarang mikul-mikul ambil jalan kakinya sakit. Wes lah, Ayo. aku gak punya pilihan lain lagi lur. Ayo cepat, Gas. Daripada harus mikul ubi jauh nganterin ke kampung, mending aku manut ikut nebeng sama Teh Alisa. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Teh, pelan-pelan Teh. Aduh, gimana sih Teh? Bisa nggak bawa TV? Udah matiin. Wah, orang ketabrak kan? Gimana sih Teteh nih? Waduh, ciloko lur. Dari awal naik, perasaanku emang udah gak enak. Iya iki. Kang, gak apa-apa Kang. Aduh, gimana sih Teteh? Teteh gimana bawa motor? Orang lagi jalan. Jalan saya di pinggir. Teh, inget Teh, saya kan bawa keranjang Teh. Gimana sih Teteh ini? Aduh, ini mana duitnya berantakan lagi, aduh. Itu bolehnya. Saya juga jatuh. Ininya semua sama akang-akang sama Mas Gundul naik ke ATV saya. Mau kemana? Ayolah ikut. Nanti saya yang tanggung jawabin semua. Diganti? Oke? Oh, iya, Diganti sampai diganti beres. semuanya. Iya, ayo cepat lah. Let's go. Teteh, biar saya yang bawa. Serius? Iya, Teteh depan aja sini. Kang, tolong bawain Kang, keranjang saya Kang. Ya, tanggung ya. Wes lah, paling enggak Teh Alisa ada niatan buat tanggung jawab. Biar aku yang bawa. Mungkin aku dan si Akang mau diajak ke tukang urut kali yo. Iyalah, emang muat di belakang. Waduh, pelan-pelan tapi ya, Mas Dul. Nah, ayo bismillah, let's go. Yeah. Sepertinya aku salah sangka iki lur. Kirain Teh Alisa mau ajak aku dan si Akang ke tukang urut. Gak taunya Teh Alisa ngarahin tujuanku buat isi perut. Selamat datang lur di rumah makan Cahaya Sari Gepuk Mak Acih. Di sini lur menyajikan puluhan menu khas Nusantara, khususnya dari telatar Sunda.
Yang jadi favorit dan paling melegenda ya udah pasti olahan gepuk daging sapi. Apa yang ditabrak? Mana ganti ruginya mana? Jangan dulu ganti rugi. Ini kaki udah sakit ini. Sebentar. Udah, tunggu sabar. Saya terawang dulu. Akang cocoknya di air. Ke sebelah sini akangnya. Udah, kesini aja dulu. Nah, Gundul, Sindul. Ayo, sini. Teh. Ini, Mas Gundul, arahin ya. Oke, saya tinggal dulu. Kang, dilanjut ya Kang ya. Itu si Teteh tadi nabrak saya. Ini mau ganti rugi daging ini. Titip ya Teh. Udah ciloko kena sundul ATV. Sekarang malah disuruh kerja bantu-bantu dapur iki. Daging sapi iki lho Lur, yang jadi bahan baku menu unggulan di rumah makan Cahayasari Gepuk Mak Aci. Daging sapinya sengaja dipilih pada bagian yang mengandung sedikit lemak, otot, serta urat. Lebih empuk, lebih nikmat juga pastinya. Bu, Ya? yang sini dipotong lagi nggak? Enggak, jangan langsung direbus aja dulu ke situ. Oh ya. Yang udah dinginnya langsung dibawa ke sana ya, langsung digeprek. Oh ya. Setiap harinya Lur, lebih dari 10 kg daging sapi diolah menjadi gepuk. Untuk proses perebusan awal, sengaja potongan daging sapinya masih dalam ukuran besar. Alasannya, supaya gak mudah hancur, serta menjaga aroma dan cita rasa kaldu daging sapinya. Maklum aja Lur, proses perebusan iki biasanya memakan waktu 6 jam. Bu, ini dagingnya sudah matang Bu. Ya taruh aja di situ. Sekarang nih, tumbuk. Diapain? Tumbuk. Jangan heran ya Lur, kenapa daging yang sudah direbus selama 6 jam masih harus ditumbuk. Ini supaya semakin empuk Lur. Konon, karena proses menumbuk inilah muncul istilah nama daging gepuk. Menumbuk daging gak bisa asal. Dari mulai ukuran sampai tingkat ketebalan daging gepuk harus disesuaikan. Supaya puas dan seragam besarannya, 3 potong daging yang sudah digepuk langsung ditusuk menjadi satu Lur. Teh, Ya. ini teh. Ya, Empal gepuknya yang siap dibumbuin teh. Terus yang ini dulu bawa ke Bu Haji ya biar digoreng yang udah dibumbuin. Oh yang ini? Iya. Oh ya. Bentar. Ya. Saya bawa ya. Ya, Bot. Resep gepuk warisan dari generasi ke generasi masih tetap terjaga hingga kini Lur. Setelah bumbu diracik menjadi satu, tinggal rendam, celup, dan remas daging gepuk supaya bumbu meresap sempurna. Mantap yo! Oh iya, menggoreng ini bisa ciptakan tekstur baru daging gepuk yang terasa lebih berserat loh Lur. Ternyata iki Lur, jawaban Tuhan atas segala susah payahku hari ini. Aku bersyukur banget bisa makan menu gepuk legendaris ini. Asli Lur, menu khas Tatar Sunda iki emang gak ada lawan. Daging gepuknya empuk dengan rasa pedas gurih, manis melebur jadi satu. Makan lu ngajak-ngajak lu. Anu Kang, tadi saya mau ngajak makan, ngeliat Akang kerja fokus banget di air. Jadi takut ngeganggu. Makanya saya makan duluan. Aduh, maaf ya. Sini duduk, sini.
Kombinasi dengan sambal dadak dan sayur asem bikinku kilaf sampai lupa kawan seperjuangan, Lur. Lapar banget, Lur. Teh, gimana nih, Teh? Udah, ini aja. Sekarang tinggal sisa lalapannya iki, Kang. Mbok yo disyukuri aja yo sisa menu yang ada. Tetap nikmat dan yang pasti sehat, Kang. Teh, kasihan, Teh. Bungkus aja ya. Yaudah, sana, bungkus aja dah. Ya, bungkus aja. Yuk. Lur, ayu banget yo Mbak Dinda. Kesengsem aku, bener. Mas gondok mah terus ayo tembak Mas. Woi, bocah hei. Dolan sampai naik dhewe. Wah, bener-bener nih bocah-bocah. Swakit iki pipiku. Kalau muka gantengku luka, siapa sih yang tanggung jawab? Apa Tondul? Wah, itu loh, Pak. Anak-anak itu loh. Walah bocah-bocah. Lu mainan tembak-tembakan kena pipiku loh. Malah ngiwi-ngiwi gitu. Semeniku bocah-bocah jane usil-usil. Wis. Apa-apa lanjut ae lanjut. Loh, mau kemana, Pak? Iki lho, Kate Nerno Bekatul nang Bu Tami. Mending Bu Tami. Loh, aku juga nanti mau ke tempat Bu Tami. Iya toh? Oh, udah, taruh aja barang di sini. Nanti anterin. Alhamdulillah. Suwun lho, Ndul. Iya. Wih, nanti tak anterin. Suwun ya, Ndul. Oh, iya, Pak. Nur, untung ada Mbak Dinda. Langsung adem hatiku. Ya wis, biar tak selesaikan dulu kerjaanku. Habis itu tak antar bekatule. Mbak, ini Mbak, titipan bekatul dari Mbak Dinda. Ya, taruh aja di situ, Ndul. Oh, iya Mbak. Bentar ya, Ndul. Titip ke Mbak Dinda. Oh, iya. Oh, ini kasih Mbak Dinda semua? Iya. Oh, iya Mbak. Makasih ya, Ndul. Iya Mbak. Lur, iki lo UMKM yang bikin cookies bekatul di Mojokerto, Jawa Timur. Bekatul yang merupakan hasil sampingan dari penggilingan padi biasanya jadi pakan ternak, Lur. Namun di tangan warga desa Tambak Agung yang kreatif, justru bisa diolah menjadi kue yang enak. Dari dedak padi ini, masih harus diayak lagi untuk memisahkan bagian kasar dan serbuk halus. Serbuk halus inilah yang dinamakan tepung bekatul. Sebelum bekatulnya diolah, mentega, gula pasir, room butter, vanili, dan telur dikocok terlebih dahulu. Setelah itu, tepung terigu dan tepung bekatulnya dimasukkan dan diaduk menggunakan spatula sampai rata yo Lur yo. Kue bekatul ini terinspirasi dari kue bagia, kue tradisional dari Indonesia bagian timur. Bedanya,
kalau kue bahagia terbuat dari sagu, Lur. Nah, penggunaan tepung bekatul ini bukan tanpa sebab loh, Lur. Soalnya tepung bekatul ini punya kandungan nutrisi yang beragam, mulai dari protein, mineral, dan aneka vitamin. Wes, kalau sudah rata begini, adonan siap dicetak menggunakan plastik segitiga. Selanjutnya, beri taburan topping biar makin cantik dan enak toh, Lur. Jika sudah, panggang adonan hingga matang. Kue yang sudah matang dan dingin akan mengeras. Nah, kue ini sudah siap dikemas. Ada kemasan toples dengan berat 120 gram dan kemasan plastik berat 65 gram. Kue bekatul ini cocok banget, Lur, dinikmati sambil minum teh atau kopi panas. Rasanya manis gurih dan ada sedikit rasa pahit yang unik dari tepung bekatulnya. Enak tenan. Kali ini Mbak Dinda mau mengolah kue bekatulnya jadi krim horn pastry atau pastry bentuk tandu isi krim. Atau kalau di Indonesia sih dikenal dengan nama kue cum-cum. Nah, kalau biasanya kudapan ini hanya menggunakan tepung terigu, kali ini Mbak Dinda menambahkan tepung bekatul, Lur. Membuat adonan pastrinya susah-susah gampang, Lur. Tapi tenang, bahannya sederhana aja kok. Pertama, campurkan tepung terigu, margarin, garam, serta tepung bekatulnya. Ini Mbak Dinda. Iya. Ada yang bisa saya bantu lagi, Mbak? Udah, Ndul, cukup. Semuanya, Ndul ya. Oh iya, aku tinggal ya, Mbak ya. Iya. Nah, baru deh tepung bekatulnya ditambah ke dalam adonan. Tuangkan air sedikit demi sedikit hingga adonan tercampur rata. Pisahkan adonan menjadi beberapa bagian di wadah yang berbeda. Lalu beri pewarna sesuai selera. Ratakan sampai adonan kalis. Pindahkan adonan ke alas yang rata, lalu gilas adonan hingga tipis. Iris adonan secara memanjang, lalu cetak menggunakan cetakan khusus cum-cum yang berbentuk tanduk seperti ini, Lur. Gulung adonan hingga semua bagian cetakan tertutup. Lalu beri minyak di air adonan agar tidak lengket. Oh iya, Lur, kue berbentuk tanduk ini ternyata juga terdapat di banyak negara seperti Italia, Yunani, dan Austria. Cuma beda nama sebutan aja. Kulit kue cum-cum ini bisa dimatangkan dengan dua cara. Bisa dipanggang atau digoreng. Kali ini Mbak Dinda pilih untuk menggorengnya aja nih, Lur, biar lebih cepet mateng. Siapkan minyak panas, lalu goreng adonan kulit cum-cum hingga keemasan. Saat menggorengnya, usahakan ujung cetakan jangan saling berhadapan ya, Lur, agar lebih mudah dibolak-balik. Nah, kalau sudah matang, biarkan dingin terlebih dahulu agar bisa dilepas dari cetakan. Baru kemudian diisi dengan pilihan fla atau krim kesukaan, Lur. Terakhir, beri hiasan warna-warni biar tampilannya makin cantik. Gimana, Lur? Apik toh? Bentuknya unik, warnanya juga cerah. Asik ini. Pasti rasanya ndak kalah mantep sama bentuknya. Nah, iki Ndul, cum-cum bekatule wis dadi. Mbak, ayo Mbak, dicicipin Mbak. Ketok enakin Mbak. Ayo, sekarang.
Nah, bener kan Lur? Yummy banget. Pastrinya garing di luar, lembut di dalam. Rasa gurih menyatu apik dengan rasa manis. Nah, karena sudah disangrai terlebih dahulu, tidak ada aroma apak dari bekatule. Wah, kalian harus coba iki di rumah Lur. Pasti ketagihan. Aku nambah lagi yo Mbak Dinda.